Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Novian Rohmah, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bandung. Fasilitator Ibu Dewi Kastiawati Nasution MPD dan pengajar praktik Ibu Dewi Taurus Mayanti SPD. Saya akan melakukan praktek coaching kepada rekan CGP saya yang bernama Ibu Intan dan pengamat yang bernama Bapak Dedi. Selamat menyaksikan. Yang pertama kan Bu Devia jadi pengamat, saya jadi coach, kemudian Bu Intan jadi coach ya. Kemudian yang kedua yang saya jadi pengamat, kemudian Bu Intan jadi coach, Devia jadi coach. Ya betul. Nah, yang ketiga terakhir Bu Intan jadi pengamat, kemudian Bu Devia jadi ini apa? Coach, ya. Pak Dedi jadi coach. Ya, yang coachingnya berarti saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devia. Waalaikumsalam, Bu Intan. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu Intan, kabar baik. Bagaimana Bu Intan kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu Devia. Pada hari ini Bu Devia akan melaksanakan coaching ya Bu Devia ya. Ya, betul Bu Intan. Bu Devia sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coachingnya. Adapun kompetensi inti dari coaching ini, yang pertama kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif atau menyimak. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan dengan rasa. Ya, baik. Dengan menerapkan alur tirta di sini, semoga dapat menggali ide-ide dari coach dan memunculkan solusi dari kendala yang dihadapi oleh coach. Baik Bu Intan. Mulai ya? Ya, bisa Bu Intan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah, sehat. Ibu gimana? Kemarin ya alhamdulillah saya kabar baik Pak. Kemarin Pak Dedi sempat ngobrol ya dengan saya, mau mengobrol katanya, mau mengobrol selama 20 sampai 30 menit dan sekarang waktunya kita bisa mengobrol gitu Pak Dedi. Ada apa kira-kira nih Pak Dedi nih? Ada beberapa hal yang ingin disampaikan mengenai pembelajaran di kelas saya, mengenai bukan masalah ya, tapi ini dihadapi oleh siswa saya pada saat saya ada di dalam kelas, kemana siswa ini mengantuk pada saat saya menyampaikan materi begitu. Jadi saya ingin mengobrol dengan Bu Devia ini, ingin mencari solusinya itu bagaimana ya. Jadi yang Bapak harapkan dari obrolan kita selama 30 menit, 20 sampai 30 menit ke depan itu seperti apa Pak? Ya, yang diharapkan saya dari pertemuan ini, obrolan kali ini,
Itu saya eh, mengharapkan siswa-siswa saya pada saat pelajaran saya dia tidak mengantuk gitu ya. Walaupun sebagian siswa itu ada yang perhatikan dan hanya sedikit gitu lah, ada siswa yang mengantuk begitu. Oh, begitu Pak. Iya, baik Pak. Jadi permasalahannya itu siswa Bapak sebagian besar atau sebagian kecil, Pak? Sebagian kecil. Sebagian kecil ya pasti. Kesebagian kecil dari siswa Bapak itu sering mengantuk gitu ya Pak ya di kelas gitu. Mohon maaf, boleh saya tanya dulu, Bapak di sekolahnya boarding atau sekolah reguler biasa, Pak? Boarding. Oh, nah iya ya, boarding gitu ya. Iya. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak kenapa ya anak-anak itu ketika jam pelajaran Bapak itu sering gitu mengantuk gitu? Banyak yang mengantuk. Ya itu saya kurang tahu Bu, kenapa itu. Sudahkah Bapak bertanya misalnya gitu ke anaknya? Saya udah bertanya pada anaknya, kenapa kamu ngantuk begitu. Nggak tahu. Jawabannya bagaimana? Ya, nggak tahu. Itu kata dia nggak tahu. Itu kenapa kamu ngantuk? Nggak tahu. Ya mungkin kalau saya lihat gitu ya Bu ya, karena saya itu. Bagaimana lihat Pak Dedi gitu? Menurut Pak Dedi kenapa? Jadi melihat dari sudut pandang saya mungkin karena saya ngajar di siang hari gitu ya. Pas waktu iya gitu. Kalau misalkan di pagi hari makan ini waktunya ya mungkin masih seger gitu ya anaknya ya bersekolah gitu ya. Fresh gitu ya Pak ya. Fresh ya. Gitu. Kalau siang hari udah ngantuk gitu. Nah, apakah murid tersebut misalnya ngantuknya itu saat pelajaran Bapak saja atau misalnya di pelajaran yang lain juga seperti itu di jam-jam siang gitu? Saya nggak tahu tuh ya, nggak tahu soalnya saya belum bicara juga sama guru-guru lain gitu ya. Oh begitu, belum Bapak juga belum menanyakan gitu ya latar belakang ya. Nah belum berbicara dengan guru-guru yang lain. Nah, apa yang Bapak rencanakan? Rencana apa Bu? Iya, rencana Bapak untuk agar menanggulangi siswa itu agar nggak ngantuk gitu Pak di kelas. Yang dirancanakan saya? Iya. Apa yang mau Bapak rencanakan? Kira-kira mau seperti apa gitu biar siswa itu nggak ngantuk gitu di kelas? Supaya nggak ngantuk di kelas mungkin sama saya diajak aktivitas lain dulu gitu ya Bu ya sebelum saya memberikan pembelajaran langsung gitu ya pada anaknya. Contohnya seperti apa Pak? Aktivitas seperti apa yang Bapak bisa lakukan gitu? Aktivitas apa ya? Iya. Apa ya kira-kira? Makan gitu Bu ya? Oh, makan nggak akan gantuk gitu kalau udah makan siang. Sama ngantuk ya Bu ya? Iya benar sama ngantuk. Oh iya saya ini ya berarti bisa dilakukan ini ya Bu ya ice breaking gitu ya Bu ya? Oh iya bagus sekali Pak. Nah ya selama ini sudah pernah mencoba melakukan ice breaking atau belum gitu Pak? Kalau ice breaking belum Bu, belum. Tapi saya lihat-lihat aja, lihat-lihat di video gitu kan. Oh iya betul. Belum melakukan ice breaking gitu, belum. Menurut Bapak ice breaking itu memang bisa membuat anak menjadi nggak ngantuk? Ya kalau misalkan menurut saya gitu ya Bu, kalau misalkan saya menerapkan ice breaking di jam-jam terakhir, pas waktu-waktunya anak-anak jenuh mungkin bisa semuanya semangat lagi gitu mengikuti kegiatan pembelajaran gitu. Sebelum saya langsung, biasanya saya kan
pembelajarannya diskusi, sebelum diskusi kan menyampaikan dulu materi intinya, kemudian tujuan pembelajarannya apa, setelah itu saya buat diskusi gitu, biasanya seperti itu langsung. Dan mungkin saya bisa menyisipkan ice breaking agar anak tersebut ya tidak mengantuk gitu pas waktu kegiatan pembelajaran, terutama di diskusi gitu. Oh iya, baik Cara bagus ya Pak ya. kemudian bermain gitu ya. Iya, bermain gitu ya, biar anak-anak ya praktik langsung gitu ya, ada kinestet mungkin ya. Nah, menurut Bapak dengan melakukan ice breaking itu, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, ketercapaiannya misalnya bisa berhasil itu di angka berapa nih dengan melakukan ice breaking ini? Angka 0 ya Bu ya. Kenapa angka 0 Pak? Enggak. Ini mah dikat aja ya. Nanti. Oke, baik. Mungkin dari ketercapaian dari angka 0 sampai angka 10 mungkin angka 8 gitu ya Bu ya. Sebab akan bertahap juga sih, nggak langsung siswa itu berubah gitu ya, nggak langsung berubah 100% ya, mungkin demi segi. Apalagi saya kan belum pernah, kemudian saya juga nanti akan melakukan ice breaking. Kalau misalkan saya mengatakan 100% kan pasti anak-anak juga kan merasa heran, oh kenapa ini padahal ini langsung ice breaking kayak gini, tumben-tumbenan gitu kan. Nah, tentu kan saya akan sampaikan dulu, oh kita kegiatan pembelajaran ini, terutama di pembelajaran jam terakhir ini, Bapak akan selalu ngadain ice breaking, game, permainan supaya menambah semangat kayak belajar. Nah gitu aja mungkin. Oh iya betul, di jam-jam terakhir ya, di jam-jam rawan. Kalau menurut Bapak, kalau di jam-jam awal memang nggak ada ya siswa yang ngantuk kalau di jam-jam awal? Kebetulan saya ngajarinnya jam terakhir Bu. Jadi saya ya subhanallah pertama gitu. Iya. Oke. Jadi ada apa, melakukan dulu ice breakingnya. Kalau misalnya strategi atau pembelajaran yang biasa Bapak lakukan itu apa selain ice breaking, ada nggak misalnya yang bisa Bapak rencanakan agar pembelajarannya itu nggak bikin siswa ngantuk gitu? Selain melakukan ice breaking, kan ice breaking di pendahuluan ya. Nah, selain itu apa ya Pak kira-kira? Kira-kira ini ya, supaya menarik belajarnya gitu ya. Nah, iya betul. Apa ya kira-kira Pak? Solusi dari Bu Devi apa? Coba kalau menurut Bapak gitu ya. Siap. Oh mungkin gini aja Bu Devi ya. Saya akan mempersiapkan model pembelajaran itu, jadi nanti saya akan menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik mungkin ya. Iya, media ya, betul. Bukan hanya menyampaikan saja, tapi saya juga akan mempersiapkan model pembelajaran yang seperti audio gitu ya, karena saya juga mengenali gitu ya, karena setiap siswa kan pasti ada kinestetisnya gitu ya, audio gitu ya, supaya lebih menarik itu mungkin dengan tampilan slide berbentuk PowerPoint, video juga gitu mungkin menjadi. Iya bagus ya Pak ya. Tadi udah ada ice breaking, udah ada pembelajaran audio, kinestetik, model pembelajaran yang bervariatif gitu. Kira-kira kapan nih bakal Bapak lakukan rencana-rencana Bapak ini? Kalau sekarang nggak mungkin ya Bu ya, karena sekarang lagi libur gitu ya. Oh iya. Jadi nanti Senin kayaknya ya, hari Senin gitu saya akan mulai kegiatannya gitu. Seperti ice breaking, kemudian itu mencari model pembelajaran yang menarik gitu ya, seperti itu media pembelajaran.
Ya, jadi akan dimulai ya pada hari Senin gitu ya di kelas. Yang mendukung Bapak untuk melaksanakan strategi pembelajaran ini, yang melakukan ice breaking, lalu apa mode pembelajaran, apakah itu hanya Bapak sendiri atau ada harus punya dukungan dari pihak lain gitu? Ya, harusnya mah ada dukungan. Jadi harapan saya juga ada dukungan dari pihak lain gitu. Terutama nanti saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian kepada rekan-rekan guru sejawat juga untuk melakukan aksi saya ini gitu, seperti melakukan SBK gitu. Bukan hanya pada saya. Gitu. Karena terutama pada saya di pribadi di sekolah kami juga belum ada satu guru pun yang melakukan ice breaking seperti itu. Oh begitu, iya iya. Ya baik Pak. Jadi Bapak itu menjadi orang yang pertama gitu ya, mendobrak gitu. Hebat ya, luar biasa ya. Ternyata solusi dari Bapak itu nanti akan jadi penggerak, jadi orang yang pertama yang melakukan ice breaking, dan mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk lagi gitu ya Pak ya. Nah, dari pembicaraan kita nih selama yang tadi, refleksi apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita tadi? Ya, alhamdulillah ya, setelah saya bercakap-cakap, walaupun sempat saya kebingungan untuk mencari solusi, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Devia ini membantu saya untuk menemukan solusinya ya. Jadi saya mencari mode pembelajaran yang menarik, berpihak pada murid. Kemudian saya juga di sana untuk mengenai speaking supaya anak-anak saya tidak mengantuk lagi, terutama di jam-jam terakhir itu ya. Bisa terbuka lah gitu, bisa tergali potensi-potensi yang mungkin potensi itu sudah ada tapi belum terpikirkan. Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tadi bisa membawa saya menemukan solusinya gitu. Oke ya, terima kasih, itu aja. Iya, alhamdulillah Pak Dedi, terima kasih. Mudah-mudahan rencananya dapat berjalan dengan lancar. Nanti kita bisa sharing lagi ya perkembangan Pak Dedi. Mudah-mudahan anaknya juga nggak ngantuk-ngantuk lagi, udah pasti kasih ice breaking, dikasih mode pembelajaran gitu ya. Terima kasih ya Pak Dedi atas waktunya, nanti kita sharing lagi ya. Oke. Assalamualaikum Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih atas coaching yang dilakukan hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Devia hari ini ya, Bu ya. Coaching yang dilakukan coach sudah bagus dalam menghadirkan atau memusatkan perhatian kepada coaching. Kemudian coach juga sudah baik dalam mendengar kendala yang dihadapi oleh coaching, seperti itu ya. Kemudian Bu Devia juga sebagai coach sudah bagus dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide-ide dari coaching itu sendiri. Nah, untuk menangani permasalahan apa yang dihadapi oleh coaching. Nah, semoga kegiatan coaching hari ini dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan dan Pak Dedi. Sekian praktek coaching yang dilakukan saya terhadap Ibu Intan dengan pengamat Bapak Dedi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.